Kemudian yang saya suka lagi dari laptop ini adalah keyboardnya sudah backlight ya, udah bisa ada lampunya. Kalau misal ini lampunya saya matikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tepi Layar. Pada video kali ini saya akan mereview salah satu laptop Asus, yaitu Asus VivoBook. Tipenya itu A412FA. Nah, walaupun ini laptopnya sudah agak lama saya beli, tapi ini baru saya buat video reviewnya. Jadi ini yang pertama saya akan mengunboxing ya, bukan mengunboxing, ingin mereview apa saja sih kelengkapan yang ada di dalamnya dus ini, kemudian nanti sedikit review tentang laptopnya. Oke, langsung aja kita buka dulu boxnya ya, kardusnya. Jadi di sini ada laptop. Yang ini warnanya grey ya, warnanya silver. Ini laptopnya. Kemudian di sini ini HDD kit ya. Ya kalau misal ada yang ingin nambah harddisk, ini sudah disediakan untuk dudukannya ya. Kemudian ini buku panduannya. Sebenarnya di sini ada kartu garansinya, tapi kartu garansinya hilang entah kemana. Kemudian di sini ada power adapter, casnya ya. Jadi casnya laptop. Kemudian ada satu lagi yaitu tas. Biasanya ada tas jinjing itu ya. Nah ini kelengkapannya cuma itu, nggak ada yang lain. Nah kemudian untuk spesifikasinya dari laptop ini kalian bisa lihat di layar ya. Jadi laptop ini ya spesifikasinya tidak terlalu tinggi, tapi ini cocok untuk kan sebagai perangkat untuk mendukung tugas kerja. Kalau misalnya kalian sebagai mahasiswa, sebagai anak sekolah, ataupun kalian kerja di kantor yang tidak membutuhkan performa yang tinggi. Kecuali kalau untuk render video yang berat-berat ini nggak bisa. Karena saya sudah mencoba untuk merender dengan Filmora dan ini laptopnya panas banget. Jadi kalian kalau misal mau merender ya harus pakai yang spesifikasinya yang lebih tinggi daripada ini. Untuk dimensi laptop ini sekitar yang ini ya, panjangnya itu 33 cm, kemudian lebarnya 21 cm, kemudian untuk tingginya ini 1,9 cm. Kemudian untuk bobot laptop ini menurut saya ringan ya. Ini sekitar 1,5 kg, dan ini kalau misal dimasukkan ke dalam tas tidak akan membuat punggung sakit, karena ini laptopnya ringan dan ini tidak akan membuat punggung sakit ya. Dan ini bisa dimasukkan ke tas-tas yang ukurannya agak kecil ya, karena ini memang dimensinya kecil. Kemudian untuk layarnya, jadi layar Asus VivoBook ini sudah mengusung teknologi Nano HD display ya. Jadi di sini kalau misal kalian lihat di video bahwa di sini bezelnya tipis,
bezelnya tipis banget. Kemudian layarnya ini 14 in ya. Kalau misal saya baca di spesifikasi itu sudah IPS. Tapi mungkin kalian kalau misal beli ya, coba kalian teliti dalam membaca ya, karena biasanya merek Asus itu ada berbagai macam tipe ya. Biasanya kode namanya itu beda dikit, biasanya spesifikasinya ada yang berbeda. Mungkin ada yang TN ataupun mungkin sudah ada yang IPS. Kemudian di sini layarnya ini sudah Full HD ya. Jadi kalau misal kalian nonton-nonton video, nonton-nonton buat multimedia, itu sudah mendukung Full HD. Jadi kualitas gambarnya lebih bagus. Nah, itu dari desain layarnya. Dari segi prosesor, jadi laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Core i3 ya, generasi ke-8 atau Skylake. Jadi ini laptopnya ini i3 ya, yang saya review ini i3. Kemudian di sini juga sudah menggunakan RAM DDR4 4GB 2400 MHz. Jadi kecepatannya seperti itu, dan ini bisa di-upgrade. Maksimal itu di-upgrade 12GB ya. Jadi ini RAM-nya bisa di-upgrade. Kemudian untuk kartu grafisnya ini masih menggunakan Intel UHD ya. Jadi ini tidak ada grafis tambahan. Jadi ini cuma ada Intel UHD 620. Kemudian untuk yang lain-lain seperti baterai. Nah, jadi ini laptopnya ini umurnya udah 2 tahun ya. Jadi yang saya review ini laptopnya udah umur 2 tahun. Kemudian untuk baterai ini masih bisa bertahan 5 jam. Karena saya menggunakan fitur di Asusnya. Dari sisi baterai untuk laptop ini menggunakan 2 sel ya, baterainya 2 sel, kemudian kapasitasnya itu 37 Wh. Jadi ini bisa bertahan ya kira-kira 4 jam lah, 4 jam penggunaan. Kemudian ini sudah dibekali fitur fast charging ya, bisa mengisi 60% dalam waktu 49 menit. Jadi laptop ini sudah bisa fast charging. Kemudian untuk memorinya, nah kemudian untuk memori, jadi di sini memorinya itu menggunakan SSD ya. Nah kemudian di sini kan ada ini untuk HDD kit ya. Kalau misal ada yang mau nambah hard disk, menambah kapasitas hard disk, ini udah ada HDD kitnya. Tapi kalau yang ini sudah menggunakan SSD ya, yang saya review ini sudah menggunakan SSD. Kapasitasnya itu 512 GB ya, 512 GB. PCIe M2. Jadi kalau ingin mengganti ya kalian harus menyesuaikan dengan tipe SSD-nya. Nah, di sini sudah ada yang namanya sensor ya, sidik jari fingerprint. Jadi di sini kan sudah menggunakan Windows 10. Ini kalau misal ingin masuk ke Windows-nya ketika booting itu harus bisa memasukkan kode, password, PIN, atau mungkin pakai sidik jari juga bisa. Nah, untuk konektivitasnya laptop ini sudah mendukung. Jadi untuk konektivitasnya laptop ini ada yang pertama adalah ini lubang HDMI ya.
port HDMI, kemudian ada USB. Kalau tidak salah ini USB-nya udah 3 ya, 3.1. Kemudian di sini ada USB tipe C, kemudian di sini ada port jack audio. Kemudian di sisi yang lain satunya di sini ada untuk lubang kunci ya, pengaman. Kemudian di sini ada USB tipe 3, di sini ada LED power ya. Kemudian di sini ada untuk micro SD. Jadi portnya cuma itu aja sih. Di sini nggak ada LAN, port LAN ya, LAN cardnya nggak ada, port untuk kabel LAN nggak ada. Ya cuma itu aja sih yang bisa saya review. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf kalau misal masih ada yang kurang, ada yang salah kata, ataupun mungkin ada yang saya kurang menjelaskan dengan baik. Mohon maaf. Kalau misal video ini bermanfaat, silakan subscribe dan like, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.